Sebagaimana diketahui, pangkat terendah di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah Prajurit 2 atau Prada. Sementara untuk pangkat tertingginya adalah Jenderal TNI. Syarat utama untuk menjadi seorang prajurit TNI adalah menjadi warga negara Indonesia dan tentu saja harus mengikuti pendidikan militer sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada era modern saat ini, Sekolah Calon Tamtama atau SCATA adalah lembaga pendidikan untuk seluruh warga Indonesia yang ingin menjadi seorang prajurit. Calon siswa SCATA harus memiliki pendidikan formal minimal sekolah menengah atas atau yang sederajat. Pada saat ini hanya TNI AL dan TNI AU yang masih menerima calon siswa dengan pendidikan formal minimal sekolah menengah pertama. Setelah lulus dari SCATA, maka siswa tersebut berhak menyandang pangkat prajurit 2 atau Prada dan kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan sesuai dengan kecabangan masing-masing. Bagi tamtama berpangkat kopral dan berkesempatan naik pangkat menjadi sarsan, maka harus bersekolah di Sekolah Calon Bintara atau SCABA. Ada 3 jalur untuk menjadi seorang bintara, yaitu jalur kilat atau khusus, jalur reguler, dan jalur prajurit karir. Jalur kilat untuk tamtama minimal berpangkat kopral kepala dengan penugasan babinsa. Jalur reguler untuk tamtama minimal berpangkat kopral 2, sementara jalur prajurit karir untuk umum dengan ketentuan pendidikan formal minimal sekolah menengah atas atau yang sederajat. Seluruh siswa yang telah lulus dari SCABA berhak mendapatkan pangkat sarsan 2 atau sarda. Bagi bintara yang berkesempatan naik pangkat menjadi letnan 2, maka harus bersekolah di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau SCAPA-AD. SCAPA memiliki 2 jalur, yaitu jalur kilat dan jalur reguler. Untuk jalur kilat, pangkat aktif minimal sersan mayor, sementara reguler pangkat aktif minimal sersan kepala. Siswa yang telah lulus dari lembaga pendidikan ini berhak mendapatkan pangkat letnan 2 atau letda. Angkatan Darat juga memiliki opsi lain untuk merekrut calon perwira dari kalangan umum, yaitu Lembaga Pendidikan Akademi Militer di Magelang dengan pendidikan formal minimal SMA atau yang sederajat. SMA Taruna Nusantara bukanlah sekolah wajib bagi casis Akmil, namun dengan bersekolah di lembaga pendidikan ini minimal memiliki bekal untuk mendaftar di Akmil. Jika sudah diterima di Akmil, maka siswa diberikan pangkat prajurit taruna dan menjalani pendidikan militer selama 4 tahun. Di Akmil juga terdapat sekolah calon perwira yang dikhususkan untuk merekrut calon perwira dari perguruan tinggi, seperti diploma atau sarjana dengan masa pendidikan sekitar 7 bulan. Sebagai perwira pertama yang berkesempatan naik pangkat ke jenjang selanjutnya atau menempati jabatan penting seperti halnya komandan kompi atau wakil komandan batalion, maka harus mengikuti sekolah lanjutan perwira atau selapa. Dalam selapa terdapat 2 tingkat pendidikan, yaitu pendidikan lanjutan 1 untuk letnan 1 dan pendidikan lanjutan 2 untuk kapten dan mayor. Sekolah lanjutan perwira juga bisa dilakukan di luar negeri yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, misalnya di Amerika Serikat atau Inggris. Bagi perwira menengah berpangkat mayor dan berkesempatan naik pangkat letnan kolonel, maka harus bersekolah di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat atau Seskoad, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tambahan atau kursus untuk naik pangkat ke kolonel. Sekolah Staf Komando juga bisa dilakukan di luar negeri yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, misalnya di US Army Command and General Staff College Amerika Serikat. Bagi perwira menengah berpangkat kolonel dan berkesempatan naik pangkat menjadi brigadir jenderal, maka harus bersekolah di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia atau Sesko TNI. Perwira tinggi TNI AD juga diwajibkan bersekolah di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas sebagai syarat tambahan untuk jenjang strategis. Di samping sekolah militer yang telah saya sebutkan, masih banyak sekolah militer lainnya
yang berfungsi untuk menunjang karir maupun untuk meningkatkan kemampuan anggotanya. Salah satu contohnya adalah sekolah dasar kecabangan atau sesarcap. Untuk durasi kenaikan pangkat secara umum biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 tahun dari pangkat terakhir, tergantung pada prestasi dan kemampuan prajurit. Juga tidak menutup kemungkinan seorang anggota militer berprestasi dapat naik pangkat hanya dalam waktu 1 tahun. Secara umum sebelum tahun 2025 terdapat 3 cara naik pangkat TNI bagi anggota militer aktif, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat luar biasa, serta kenaikan pangkat penghargaan. Kenaikan pangkat reguler ditentukan oleh masa dinas dalam pangkat atau MDDP yang disesuaikan dengan jenjang pangkat, masa dinas, penilaian atasan, dan pendidikan yang sudah ditempuh. Kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada anggota militer yang melakukan tugas dengan mempertaruhkan jiwa raga. Misalnya seorang anggota TNI yang menyelamatkan warga dari kejahatan dan kemudian mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Sementara kenaikan pangkat penghargaan diberikan kepada seorang anggota militer yang akan memasuki masa pensiun, namun tentunya dengan berbagai pertimbangan. Berbicara mengenai karir militer dan sekolah penunjang kenaikan pangkat, menurut banyak orang promosi cepat perwira tinggi militer Indonesia tidak semata-mata karena pengaruh bersekolah maupun prestasi memimpin pasukan di lapangan, namun kadangkala bisa terpengaruh oleh alasan politis. Sejak berdirinya Republik Indonesia, terdapat beberapa anggota militer yang mengalami promosi cepat dan menempati jabatan strategis tanpa perlu bersekolah. Hal ini terjadi karena perwira tersebut dekat dengan penguasa. Benny Murdani adalah salah satu perwira tinggi yang mengalami promosi cepat hingga menjadi Panglima ABRI tanpa melalui sekolah staf komando atau menjadi komandan lapangan seperti halnya Pangdam atau Pangkostrat. Penilaian Presiden Soeharto pada saat itu didasarkan pada prestasi Benny sebelumnya yang pernah terlibat langsung dalam operasi militer. Benny juga orang intelijen yang bisa dengan cepat melakukan deteksi dini ancaman terhadap hegemoni rezim Orde Baru. Walaupun penunjukan Benny diragukan oleh banyak perwira ABRI, namun dia mampu mereorganisasi ABRI menjadi semakin profesional. Salah satunya adalah merampingkan Komando Daerah 3 Angkatan. Pada era Orde Baru juga lazim ditemui seorang prajurit aktif mengisi jabatan Posipil. Dan prajurit aktif ini tetap naik pangkat walau tidak bersekolah lanjutan maupun berdinas di kesatuan militer. Panglima ABRI Jenderal TNI M. Yusuf adalah salah satu pejabat negara yang masih aktif sebagai prajurit TNI. Bahkan selama 14 tahun menjadi pejabat negara, dia tetap naik pangkat militer dan masih bisa menjadi seorang Panglima ABRI periode 1978-1983. Pada era Orde Baru, pejabat negara maupun petinggi militer juga bisa merangkap jabatan. Sebagai contohnya, Jenderal TNI Edi Sudrajat yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sekaligus Panglima ABRI serta Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Atau juga Majen TNI TB Silalahi yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi dan masih aktif sebagai prajurit ABRI. Diceritakan oleh TB Silalahi, suatu kali Jenderal Edi Sudrajat pernah menolak rekomendasi Presiden Soeharto untuk menaikkan pangkat Kinanjar Kartasasmita dan Murdiono. Dengan alasan kedua perwira ini dari Letnan 1 hingga Jenderal Bintang 2 tidak pernah bertugas aktif di kesatuan militer dan hanya menghabiskan sebagian besar karir mereka di belakang meja. Dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih pada saat ini, terdapat beberapa anggota TNI aktif yang bekerja di Posipil. Namun yang paling menyita perhatian adalah Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dan naik pangkat tanpa melalui Seskoad. Menurut banyak orang, penempatan anggota TNI aktif di Posipil telah melanggar Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia. Masih menurut banyak orang, jika ingin tetap bekerja di pos sipil yang tidak masuk dalam pengecualian UU TNI, maka pejabat negara yang bersangkutan harus pensiun dari Tentara Nasional Indonesia.
Penempatan Teddy sebagai Seskap sebetulnya tidak menyalahi aturan, karena jabatan Seskap pada saat ini setelah keluar peraturan Presiden nomor 148 tahun 2024 berada di bawah Sekretaris Militer Presiden, di mana dalam UU TNI, Setmilpres merupakan salah satu dari 10 lembaga negara yang dapat diduduki oleh perwira aktif TNI. Pada intinya, jabatan Letkol Teddy telah diamankan melalui Perpres tersebut. Tentu terlalu jauh jika menyamakan era modern saat ini dengan era Orde Baru atau bahkan era Orde Lama. Pada masa Orde Baru tidak mungkin orang-orang bisa secara bebas melakukan kritik, terlebih kritik terhadap militer.